Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal latihan 3 dari akuntansi pemerintah, yaitu Dinas CSL yang sudah saya berikan sebelumnya. Nah, di sini ada informasi-informasi soalnya seperti ini. Seperti biasa ya, ada identitas dari dinasnya, dari dinasnya, yaitu Dinas CSL. Kemudian ada APBD-nya tahun 2018, anggaran pendapatan belanja daerah. Ini sebagai patokan belanja ya. Kemudian ada neraca awal tahun ya. Ini nanti akan kalian gunakan ketika kalian menyusun buku besar ya sebagai saldo awal. Kemudian yang ketiga ada BKU atau buku kas umum. Nah, buku kas umum ini adalah sebagai bentuk penerapan dari pencatatan tunggal. Ya, kan kalau kalian nanti yang akan kalian lakukan adalah mencatat ke buku jurnal adalah sebagai penerapan dari pembukuan berpasangan gitu ya. Nah, kemudian ini ada soal-soalnya. Cara membaca BKU seperti ini. Ini ada nomor BKU, ini ada tanggalnya, kemudian ada kode rekeningnya. Ya, kode rekening ini nanti untuk memudahkan kalian dalam mencari nama akun, untuk mencari nama akun di bagian akun standar ya. Kemudian ada uraiannya dan ada kolom penerimaan dan pengeluaran. Nah, cara bacanya adalah jika nominalnya diletakkan di salah satu kolom di pengeluaran maupun di penerimaan, artinya transaksinya menggunakan UP, uang persediaan. Berarti pasangannya adalah dengan kas di bendahara pengeluaran atau kas di bendahara penerimaan. Tetapi kalau nominalnya dicatat di dua tempat, di penerimaan maupun di pengeluaran, artinya dia transaksinya menggunakan SP2DLS. Ya, berarti nanti rekening yang digunakan adalah rekening dengan nama RKPPKD, rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah ya. Nah, kemudian seperti itu ya. Kalau dia ada di kolom penerimaan atau pengeluaran, berarti dia pakainya LS. Ya, berarti nama rekeningnya adalah RKPPKD. Nah, kalau ada hanya di satu tempat, berarti dia pakainya UP. Ya, dicatatnya adalah sebagai kas di bendahara pengeluaran ataupun kas di bendahara penerimaan. Nah, baik, sekarang kita langsung bahas ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus membuka lembar kerja kosong, kertas kerja kosong kalian, dan bagian akun standarnya ya. Bagian akun standarnya dan kertas kerja kosongnya di pertemuan pertama sudah pernah saya berikan gitu ya. Nah, dibuka kertas kerja kosongnya. Seperti biasa, kalian harus men-save S-nya dulu supaya yang aslinya nggak hilang. Jadi kamu tetap pakai itu ya. Kita taruh di desktop. Kalau kalian terserah kalian taruh di file pelajaran akuntansi pemerintah boleh. Kemudian saya cari dulu. Nah, kemarin kalau nggak salah saya taruh di saya taruh di desktop. Nah, tugas admin ya. Ini kita ganti nama sesuai yang saya minta, latihan 3 Dinas YSL, nama misalkan 11 angka 1 atau 11 angka 2 ya, kelas kalian. Kemudian di OK. Ya, kalau sudah di OK, silakan tutup dulu. Kemudian kita buka yang baru yang tadi kita save.
Ini ya. Kalau sudah, kalian bisa ganti namanya. Ini jangan lupa nih, banyak banget yang nggak diganti. Dinas YSL. Ya. Dinas CSL. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Kita langsung lanjut ke BKU. Tanggal 2 bulan 1 tahun 2018. Nomor buktinya pakai yang ini, STS ya. Jangan pakai nomor BKU. STS. Kemudian kode rekeningnya kita cari di bagian akun standar untuk store sisa uang persediaan ya. Nah ini ya, ini bagian akun standarnya. Nah, dari soal yang pertama, setor sisa uang persediaan untuk tahun 2017 dengan surat tanda setoran. Kalau nggak salah ini ada di soal latihan 2 juga ya, setor kembali uang persediaan yang masih ada. Nah, kalau pada saat kita minta uang persediaan jurnalnya adalah kas di bendahara, pengeluarannya di debit dan RKPPKD-nya di kredit. Nah, untuk setoran kembali uang persediaan, jurnalnya adalah ada di aset lancar ya, karena kas adalah aset lancar. Kas di bendahara pengeluarannya di debit. Di kredit. Dan RKPPKD-nya di debit. RKPPKD itu kode akunnya 3. Selalu seperti ini jurnalnya untuk store kembali uang persediaan. Ya, di spasi. Nah, nominalnya adalah sebesar yang ada di soal 31 juta. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Terima SP2D BLUP untuk biaya uang persediaan. Nah, ini adalah soal minta UP, minta uang persediaan ya. Kalau tadi mulangin uang persediaan yang tahun lalu yang masih sisa, setelah itu ya untuk yang barunya kita minta lagi gitu. Jadi ini periodenya udah habis kan 2017, nggak bisa lagi dipakai di 2018. Jadi harus dipulangin. Untuk yang 2018 kita minta lagi ya. Tanggal 3 bulan 1 tahun 2018. Kodenya adalah SP2D. SP2D BLUP. Jurnalnya tinggal dibalik. Kasnya di debit. Karena ini minta uang persediaan ya. Dan RKPPKD-nya di kredit. Baik. Nominalnya yang baru 280 500 juta. Seperti itu ya. Gitu. Kita lanjut ke soal transaksi yang ketiga. Nah, ini adalah soal pembayaran gaji ya. Terima SP2D BTLLS nomor sekian. Keterangannya untuk biaya gaji. Nah, nominal-nominal ini adalah keterangannya yang ini. Jadi, untuk di bagian akun standar, kalian copy nomor akunnya yang ini. Gitu ya, tinggal di copy. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 5 bulan 1 tahun 2018.
Buktinya SP2D, SP2D, BTL, LS. Boleh diketengahin. Kemudian kita lihat, kita copy nih kode akun 9. Ini adalah jurnal LO ya. Kode akun 9. Kalian namain dulu di sini, ini adalah jurnal LO. Saya bawahin ya. Ini adalah yang pertama, jurnal LO 9 ya. Kita lihat 9111 01 sampai 023 di copy ya kan, 1 2 3 di copy, kita pindahkan ke sini, kemudian 5 7 5 7 6-nya enggak ya, 5 7 dan 9 16, 9 dan 16 kita copy. Baik, tinggal kita masukkan nominalnya 10 508 800 10 508 800 1257 194, kemudian 5850, kemudian 200.000, sorry kebanyakan nolnya, kemudian 851600, 210 229, 346, 685. Nah, baru kita jumlah. Jumlahnya harus sama yang ada di sini ya, 19224 508 gitu. Nah, ini baru jurnal LO. Sekarang kita ke jurnal. Nah, kita lanjut. Tadi kan ini kalian sudah menjurnal untuk LO ya. Kita lihat di masih tanggal yang sama. Ternyata dia ada potongan-potongan, yaitu potongan untuk iuran Askes, PPh 21, kemudian ada Taperum, tabungan perumahan umum, PNS, kemudian ada pajak iuran wajib pegawai ya. Nah, ini adalah potongan-potongan atau pungutan yang dilakukan oleh Dinas YSL. Nah, ketika si Dinas YSL ini melakukan potongan terhadap karyawannya atau terhadap orang lain, itu berarti si Dinas YSL ini punya utang. Utangnya ke siapa? Ke daerah. Artinya nanti utang tersebut harus ia lunasi ke kas daerah gitu ya. Nah, untuk transaksi yang kedua di tanggal yang sama, kita harus catat dulu sebelum kita masuk ke jurnal LRA ya. Kita catat dulu. Baik, kita catat di kelompok akun yang kedua. Kita lihat kewajiban jangka pendek. Nah, ini kita lihat ya apa aja yang dipotong. 2110201 sampai dengan 2356 ya.
contohnya 2, 3, 5, dan 6. Kita lihat iuran Askes, jaminan kesehatan. Kita copy. Kita pindahkan ke kolom kredit ya. Karena utangnya bertambah di sebelah kredit. Tuh kan ada yang lupa kan. Nah ini di jumlah, pasangannya belum saya taruh. Pasangannya adalah RKPPKD. Gitu ya. Kemudian karena transaksinya dengan menggunakan RKPPKD, berarti untuk tanggal 5, saya lupa kasih tanggal juga, bulan 1 tahun 2018. Untuk yang potongan ada ininya agak sama ya, SP2 di BTLLS. Nah ini pasangannya dengan RKPPKD karena transaksinya tadi dengan menggunakan RKPPKD. Kemudian ada apa lagi? Ada yang tengahnya 03 PPH 21 ya. 0301 jurnal potongan selalu seperti ini ya, karena dinasnya jadi punya utang sama daerah. Kemudian ada 0501 Taperum, dan ada 0601 iuran wajib pegawai. Seperti ini. Kemudian kita lihat nominalnya 210, 229, 851.600, 55, kemudian 1050, 753. Nah, totalnya harus sama dengan yang ada di soal. Jadi kamu ini tinggal nyalin doang. Oh, di soal nggak saya kasih totalnya. Kita cek lagi ya, nominalnya 210, 229, 851.600, 55.000 sama 1.050.753 ya. Ini tinggal di jumlah. Nah, ini adalah jurnal pengakuan utang. Karena apa? Karena si dinas CSL memotong iuran atau memotong pajak atau memungut sesuatu lah dari orang lain. Dalam hal ini kalau gaji berarti dari karyawannya. Makanya si dinas CSL punya utang. Karena apa? Karena potongan yang dilakukan oleh dinas CSL ini nanti harus disetorkan ke kas daerah gitu. Nah, oleh sebab itu karena dia transaksinya adalah RKPPKD, untuk utang yang ada di tanggal 5 Januari ini harus langsung disetorkan ya ke kas daerah. Jadi jurnalnya langsung aja kita balik. Tanggal 5 Januari lagi, ini adalah kita ganti namanya jadi STS ya. Karena ini adalah surat tanda setoran. Nah, kenapa saya langsung membalik? Karena dia RKPPKD kan. Si dinas tuh nggak terima uangnya. Si dinas tuh hanya mencatat kalau menggunakan RKPPKD gitu. Dia nggak menerima uangnya, tapi langsung dipotong dari si kas daerah ya. Nah, ini jurnalnya langsung kita pindahkan. Yang utang semuanya ada di sebelah debit. Dan yang RKPPKD ada di sebelah kredit. Nah, selalu seperti ini ya. Kalau transaksi transaksi penambahan utang dengan menggunakan RKPPKD langsung dibalik.
Nominalnya sama, kita copy aja dari sini. Nah, ini tinggal jumlah. Nah, setelah itu baru kita buat jurnal LRA. Nah, untuk jurnal LRA kita hanya cukup menjurnal yang ini saja. Yang utang tidak perlu dijurnal lagi ya. Ini adalah jurnal belanja. Kode akunnya yang nomor 5. Belanja operasi ya. Tadi nomornya berapa aja? 1, 2, 3. Kemudian kita bisa langsung supaya cepet. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 16. 5, 7, 9, dan 16. Kita pindahkan. Kita samakan ya nama akunnya, jangan sampai ada yang salah. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, fungsional umum, PPh khusus, kesehatan, dan tunjangan perumahan ya. Nah, pasangannya dengan perubahan sal. Ya, nominalnya tinggal kita pindahkan. Ini kita jumlahkan sama hasilnya seperti tadi. 19, 224, 508 gitu. Gitu ya untuk gaji. Jadi tahapannya kalau misalnya transaksinya menggunakan RKPPKD, catat dulu LO-nya. Kemudian kalau ada potongan ya menjadi utang, utangnya ada di sebelah kredit. Kemudian utangnya langsung dibalikkan karena utangnya langsung disetorkan kan atau langsung dibayarkan. Jadi ada di debit. Pasangannya selalu dengan RKPPKD. Nah, ini seperti ini diakui utang kemudian langsung dibayarkan jika transaksinya menggunakan RKPPKD ya. Hanya ketika menggunakan BTL-LS. Kalau menggunakan UP, kas persediaan, itu tunggu perintah atau tunggu soal. Kapan dia menyetorkannya ke kas daerah gitu ya. Jadi kalau RKPPKD langsung dikembalikan utangnya atau dinolkan atau dibaliklah taruh di sebelah debit, artinya kan utangnya jadi langsung berkurang ya. Kalau transaksinya menggunakan UP atau kas di bendahara pengeluaran, nanti tunggu perintah gitu. Tunggu soal berikutnya. Nah, nanti ada nih yang kasus kas ya. Kita lanjut. Saya lupa ini belum dikasih tanggal. Kita lanjut ke transaksi yang keempat. Ngapain dia nih? Pembelian satu buah pesawat telepon merek Panasonic ya. Tanggal 10 bulan 1 tahun 2018. SP2D BL UP ya. Nah, kita catat jurnal LO-nya dulu ya. Jurnal LO. Beli satu pesawat, 13, berarti dia aset tetap ya. 13 aset tetap. Kita cari telepon. Kok nggak ada ya? Beli apa sih dia? Satu buah pesawat telepon. 132 ya, kita lihat aja nih, ini nomor akunnya 132 1901. 132. Oh, ini adanya di atas. Mesin pesawat kalau nggak salah. Pesawat telepon. 131, 132 berarti di bawah.
13219 jauh ya. 19. Nah, ini alat komunikasi telepon. Nah, transaksinya menggunakan BLUP, artinya dia berarti menggunakan kas di bendahara pengeluaran ya. Kita copy aja dari sini. Kita taruh di sini. Oke. Nominalnya adalah, kita lihat sudah termasuk pajak atau belum termasuk pajak. Nah, dia bilang di sini adalah sudah termasuk pajak. Artinya adalah harga yang di sini adalah harga sudah termasuk PPN. Oke. Nah, 1980. Berarti pakai harganya yang ada di soal ya. Karena sudah termasuk PPN. Nah, sekarang tinggal kalian hitung PPN-nya. Ya, berarti kita buat jurnalnya dulu ya. Pas di bendahara pengeluarannya di debit. Nah, sekarang utang ada di nomor 2, berarti utang bertambah ada di sebelah kredit. Utang PPN pusat. Dan utang karena dia pembelian, kena juga utang PPh 22. Kalau 23 sewa ya. Nah, PPN-nya berarti kita hitung gimana? Ini harganya sudah termasuk pajak. Berarti cara menghitungnya adalah sama dengan 10 per 110 dikali dengan 1980. Nah, untuk utang PPh-nya sama dengan kita cari DPP-nya dulu 100 per 110. Ini kan benar ya, 10 per 110. Berarti kalau PPh 22 tarifnya 1,5% dari DPP. DPP-nya cara mencarinya 100 per 110 dikali dengan 1980. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal ditambahkan. Nah, kalau tadi kan ada transaksi utang ya. Yang atas utang di sebelah kredit, langsung dibalikin utangnya ada di debit karena dia transaksinya menggunakan RKPPKD. Tapi kalau transaksi menggunakan kas di bendahara pengeluaran, jangan langsung dibalik. Dibaliknya nanti tunggu soal berikutnya ya. Gitu. Kita lanjut setelah jurnal LO, kita buat jurnal LRA-nya ya. Nah, ini boleh setiap transaksi kamu kasih tanggal boleh. Nah, berarti kita tinggal cari jurnal LRA ya. Jurnal belanja. Jurnal LRA. Karena dia di sini adalah belanjanya adalah aset tetap, berarti kamu harus carinya di belanja modal, bukan di belanja operasi ya, karena kamu belinya aset tetap. Nah, sama nih namanya belanja modal pengadaan alat komunikasi telepon. Kodenya ada 19-nya ya, 1901. Gitu. Nah, ininya pakai perubahan SAL pasangannya. Kalau LRA selalu pakai perubahan SAL. Nominalnya sama 1980. Ini juga sama 1980. Kemudian kita nggak perlu lagi menjurnal ini karena ini hanya ada di LO saja. Nah, untuk selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya. Kita ke transaksi selanjutnya tanggal 12 Januari 2018 ya. Biaya perjalanan dinas ke Kuala Lumpur selama 7 hari. Ini juga pakai BLUP. Kita masukkan tanggalnya, tanggal berapa? 12 Januari 2018.
SP 2D BL UP, takut aja lah ya. Seperti biasa, yang pertama adalah jurnal LO. Jurnal LO. Di sini apa bacanya? Biaya perjalanan dinas ke Kuala Lumpur selama 7 hari dari tanggal 6 bulan 1 tahun 2017 sampai dengan 12 bulan 1. Kemudian dalam rangka konsultasi masalah program kegiatan pariwisata. Oke. Sekarang, nah ini kan ada tanda tanya nih. Kamu harus tebak pakainya yang mana ya. Kita cari di bagian akun. Kode akun 9. Beban operasi. Ya, kita cari perjalanan dinas. Nah, lihat perjalanan dinasnya kemana? Ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu dalam daerah, luar daerah atau luar negeri? Kuala Lumpur itu kan Malaysia, berarti luar negeri ya. Nah, yang tanda tanya itu adalah 03. Nah, kita letakkan di sini. Nah, pasangannya adalah kas di bendahara pengeluaran. Karena pakai SP2D BLUP. Kita lihat nominalnya 54 juta. Gitu ya. Tidak ada pungutan pajak. Kita lanjut, tadi jurnal LO. Sekarang jurnal LRA-nya kita buat ya. Jurnal LO beban berarti jurnal LRA-nya belanja. Belanjanya operasi ya. Karena tadi LO-nya bukan aset tetap. Kita lihat perjalanan juga. Belanja error nih. Belanja perjalanan dinas luar negeri. Pada perubahan saya 54. Selesai tanggal 12 Januari. Sekarang kita ke tanggal 15 Januari. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Store PPH 22 dengan STS tanggal 15 Januari dan store PPN dengan STS tanggal 15 Januari. Nah, ini adalah menyetorkan utang PPH 22 dan utang PPN yang sudah dipungut di tanggal 10 Januari. Ya. Nah, jurnalnya sama, kita tinggal balik utang punya kita doang gitu. Berarti di sini tanggal berapa? Disetorkannya tanggal 15 Januari 2018 ya, STS. Kalau setoran pajak STS ya. Kita tinggal balik aja yang kemarin tanggal 10. Dan kas di bendahara pengeluarannya di sebelah kredit karena ini kita nyentorin ke kas daerah ya. Nah, nominalnya sama. Oh, 100. Berapa sih tadi nominalnya, lupa ya.
180 sama 27.000 ya. Nah, seperti itu jurnalnya. Selesai, kita lanjut ke tanggal 28. Kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi tanggal 28 Januari. 28 Januari 2018. Kita lihat soalnya adalah penerimaan pendapatan retribusi daerah dari tempat rekreasi SKRD. Nah, ini penerimaan pendapatan nih ya. Sama bikin jurnalnya LO LRA juga. Jurnal LO Kita lihat penerimaan pendapatan retribusi daerah dari tempat rekreasi. Kode akunnya 8123, kita tinggal tebak belakangnya doang. 8 ya, LO. 81223 ya. Nah, ini tempat rekreasi. Berarti kalau pendapatan bertambah ada di kredit ya. Nah, temennya adalah kas di bendahara penerimaan, karena menerima uang ya. Kalau untuk pengeluaran kas di bendahara pengeluaran, kalau pada saat si dinas menerima pendapatan berarti kas di bendahara penerimaan. Yang di debit adalah kas di bendahara penerimaan. Nominalnya sesuai yang ada di soal 15.595. 890. Kreditnya sama. Kemudian sekarang kita buat jurnal LRA. Berarti di debitnya adalah perubahan sal Nah, yang di kreditnya adalah 8 pasangannya sama 4 ya. Kalau tadi 9 kan sama 5. Sekarang 8 pasangannya sama nomor 4. Nah, rekreasi ya. Nah, pelayanan tempat rekreasi LRA. Kalau tadi LO, sekarang LRA. Ya, nominalnya juga sama. Selesai. Terakhir, store pendapatan retribusi daerah ke rekening kas daerah dengan STS tanggal 28 Januari. Nah, ini uang yang didapat di transaksi sebelumnya langsung di store. Ya, tanggal 28 Januari juga di store-nya di tanggal yang sama. Store berarti STS ya, surat tanda setoran. Nah, baik, pada saat store, kas di bendahara penerimaannya harus berkurang. Kas itu berkurang kan di sebelah kredit, ya kan?
Kemudian yang didebetnya apa? Yang didebetnya seperti biasa, karena store-nya ke kas daerah, berarti yang didebetnya adalah RKPPKD. Gitu. Nah, nominalnya sama. Kalau sudah dihitung jumlah balance-nya, harus balance ya. Nah, balance-nya adalah 513445850. Selesai deh pembahasan untuk dinasti SL. Semoga dapat dimengerti oleh kalian. Kalau misalnya memang belum mengerti, boleh tanya di grup. Dan kalau memungkinkan, kita bisa melakukan Zoom untuk tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan, kalau nggak salah di kelas 11 AKL 2, yang baru mengumpulkan hanya Audi, Husno, siapa ya? Yang sudah mengumpulkan hanya Audi, Husno, siapa lagi ya? Nanti saya cek lagi deh. Kalau jawabannya masih ada yang salah, silakan diperbaiki dan silakan dikirim ulang. Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih atas usaha teman-teman yang sudah mau mengumpulkan duluan gitu ya. Nah, ini kan sudah saya jelaskan dan sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan ya. Saya tunggu, jangan lama-lama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.